Sudah? Oke. Selamat siang. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Office Automation System, pengelola kata, surat elektronik, dan voicemail. Kita masuk ke pengertian tentang Office Automation System. Office Automation adalah penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Tujuan dari Office Automation adalah membantu kegiatan sekretariat dan karyawan administrasi, menaikkan produktivitas, membantu memfasilitasi komunikasi formal dan informal antara karyawan di dalam dan di luar organisasi, mengurangi penghentian kerja, mengurangi biaya peralatan. Ada beberapa jenis aplikasi yang digunakan dalam Office Automation, antara lain, satu, pengelola kata, merupakan aplikasi yang biasa digunakan untuk mengelola data tertulis, sehingga memungkinkan manajer menyiapkan komunikasi tertulis yang lebih efektif. Contohnya seperti Microsoft Word. Microsoft Word merupakan program aplikasi pengelola kata atau word processor yang biasa digunakan untuk membuat laporan dokumen berbentuk surat kabar, label surat, membuat tabel pada dokumen. Berikut adalah beberapa contoh istilah yang dipakai dalam mengoperasikan Microsoft Word. Mic Word 2007. Yang pertama, hotkey atau shortcut, berupa kombinasi beberapa tombol tertentu pada keyboard yang menyebabkan program aplikasi yang sedang berjalan untuk melakukan suatu proses tertentu. Yang kedua, toolbar. Pada Mic Word 2007 disebut ribbon. Pada Mic 2007, perintah-perintah sudah ditampilkan dalam grup-grup terpisah. Selanjutnya, ruler margin atau indent digunakan untuk mengatur batas kiri atau kanan suatu halaman. First line indent digunakan untuk mengatur posisi huruf pertama pada setiap awal paragraf. Hanged indent digunakan untuk mengatur posisi huruf setelah baris pertama pada suatu paragraf. Left indent digunakan untuk mengatur batas kiri atau untuk semua teks. Right indent digunakan untuk mengatur batas kanan untuk semua teks. Dua, tujuan kita masuk lanjutannya. Masuk di poin kedua, yaitu surat elektronik. Tujuan digunakannya surat elektronik ialah untuk mempermudah manajer berkomunikasi secara cepat dan mudah dengan orang lain. Contohnya seperti email atau electronic mail, merupakan suatu proses dan cara pengiriman pesan atau gambar melalui internet. Cara kerja email itu, begitu email dikirimkan oleh seseorang melalui perangkat yang tersambung ke internet, sebuah email masuk ke beberapa perangkat lain di sepanjang jaringan internet yang disebut dengan mail server. Ketika email tersebut sampai ke server yang menjadi tujuan, maka email tersebut disimpan pada sebuah email box. Si pemilik alamat email baru bisa mendapatkan email itu kalau yang bersangkutan mengecek email box-nya. Lanjut. Variasi bentuk komunikasi dengan email. Yang pertama ada point to point, maksudnya adalah mengirimkan email langsung ke server alamat tertentu. Biasanya sering disebut japri atau singkatan dari jalur pribadi. Selanjutnya ada carbon copy atau CC. Pengertian karbon di sini analog dengan bila kita mengetik surat dengan mesin tik konvensional menggunakan kertas karbon untuk mendapatkan salinannya. Maksudnya adalah sebuah email selain ditujukan ke sebuah alamat utama, juga dikirimkan tembusannya ke alamat lain. Biasanya alamat utama kita tuliskan pada bagian yang diawali dengan TO, sedangkan alamat tembusannya kita tuliskan pada bagian CC. Lanjut. Selanjutnya ada blind carbon copy atau BCC. Ini adalah variasi dari CC. Orang yang menerima email yang alamatnya dituliskan pada bagian TO oleh si pengirim bisa melihat kepada siapa atau kepada alamat email mana saja email tersebut dikirimkan sebagai tembusan. Ini karena ia bisa langsung melihat pada bagian CC.
Selanjutnya ada distribution list. Distribution list adalah sebuah cara komunikasi dengan menggunakan email secara satu arah. Biasanya ini dibuat oleh orang yang berkepentingan untuk menyebarluaskan informasi tertentu, seperti pengumuman, berita harian, update mengenai perkembangan suatu proyek, buletin, jurnal, dan sebagainya. Akan tetapi tidak mengharapkan adanya respon daripada penerima emailnya. Lanjut. Selanjutnya ada discussion list. Discussion list seringkali juga disebut mailing list atau lebih populer dengan milist. Pengertiannya hampir sama dengan distribution list, hanya saja memungkinkan siapa saja yang tergabung menjadi subscriber untuk mengirimkan respon terhadap sebuah email. Akan tetapi belum tentu semua orang bisa begitu saja mengikuti sebuah milist. Kadang-kadang ada milist untuk kalangan yang terbatas, sementara banyak yang terbuka untuk siapa saja. Lanjut. Yang ketiga ada voicemail. Voicemail adalah media transmisi data yang menggunakan kabel telepon sebagai alat transmisinya. Alat ini mengirimkan informasi berbentuk suara. Contoh, mailbox dalam telepon rumah. Syarat utama agar setiap karyawan dapat berkirim pesan melalui voicemail ialah setiap orang harus mempunyai voicemail box sebagai penerima pesan. Selain itu, diperlukan komputer dengan kemampuan menyimpan pesan audio dalam bentuk digital dan kemudian merubahnya kembali menjadi pesan audio ketika pesan tersebut dipanggil. Keuntungan dari voicemail ini ialah manajer tidak perlu mengetik pesan yang akan disampaikan. Selanjutnya, tujuan Office Automation masa kini. 1. Pendapatan yang lebih tinggi versus penghindaran biaya. 2. Pemecahan masalah kelompok. 3. Pelengkap bukan pengganti. Kelebihannya, peningkatan kecepatan kerja atau hemat waktu, peningkatan keamanan data sesuai level security, peningkatan akurasi data, kemudahan pengontrolan hasil kerja, kemudahan akses informasi bagi pimpinan, kemudahan akses bagi klien atau pihak luar tentang informasi tertentu. Masuk di kekurangan. Kekurangannya yaitu yang pertama, investasi lebih tinggi bila dibandingkan tidak menggunakan Office Automation System. Peningkatan produktivitas kerja bagi pegawai yang skill dan daya saing perusahaan. Bagi pegawai yang unskill akan menimbulkan rasa takut kehilangan pekerjaan dan frustasi yang semakin tinggi bagi pegawai yang unskill. Selanjutnya, rasa tidak memiliki akan semakin tinggi karena data semakin transparan, terutama pada pimpinan yang lebih tinggi. Selanjutnya, hanya pegawai yang skill yang dapat bekerja pada kantor yang menggunakan Office Automation System. Ada juga investasi lebih rendah bila dibandingkan dengan kantor yang menggunakan Office Automation System. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Bila ada salah kata mohon maaf. Selamat siang. Siang. Jempol lu, jempol. Oke.